Ada gambaran cara hidup tenang dan bahagia. Berat ya, karena ternyata kata-kata yang mudah diucapkan itu konon katanya tidak mudah untuk dilaksanakan ya. Jadi cara hidup tenang dan bahagia. Oke, saya mulai dari tenang, hidup tenang. Apa sih indikator hidup tenang? Ada yang menyampaikan? Ustaz ada dulu deh. Ada indikator hidup tenang? Ustaz ada ini mungkin? Hidup tenang. Tenang ada saya. Tenang saya ada di sini. Tenang saya ada di sini. Bisa melakukan semua dengan tenang. Ustaz, pandai bersyukur. Ustaz Jun ada? Jangan ngantuk. Kayak bisa nangis ya ini. Jangan ngantuk. Ustaz Nari aja kayaknya mau indikator. Tenang kita pada indikator. Pakar indikator. Oh, kalau bahagia pasti tenang. Nah, menikmati hidup ya, dengan ikhlas, penuh dengan syukur ya. Ini kata-kata yang berat semua ya, syukur, bahagia, tenang. Ini kata-kata yang mudah kita ucapkan tetapi berat untuk kita lakukan. Taruhlah misal gini, kalau kita tenang, kalau kita punya HP bagus, kalau kita tidak punya HP bagus berarti hidup kita nggak tenang. Kalau hidup kita tenang, kalau kita naik mobil Pajero misalnya, kalau kita nggak punya mobil Pajero hidup kita nggak tenang. Kalau kita naik motor Vario itu menyebabkan hidup tenang. Kalau kita nggak punya motor Vario berarti hidup kita nggak tenang. Jadi salah satu kunci ketenangan adalah dengan zikir ya. Ada sebuah ayat apa? Ala dzikrillah tatma'innul qulub ya. Sesungguhnya dengan mengingat Allah dengan hati kita maka kita akan menjadi tenang ya. Kuncinya adalah zikrullah. Nah, bagaimana mengingat Allah itu? Banyak yang bisa kita lakukan ya. Murojaah Quran salah satunya adalah menyebabkan kita tenang. Tenang nggak Ustaz? Murojaah Quran kok masih kepikiran RPP? Tenang nggak tadi? Olahraga. Tenang ya? Olahraga. Ya, jadi salah satu kunci adalah kita zikir kepada Allah, mengingat Allah dalam segala kondisi. Ini gampang diucapkan namun sulit dilakukan. Marilah kita bersama-sama berlomba-lomba untuk selalu mengingat Allah apapun kondisi kita. Sedang punya uang ini tanggal berapa ini? Tanggal 4. Kalau garansinya adalah kalau gajian menjadi tenang, berarti kita belum tenang. Besok kita baru tenang, ya, karena masih tanggal 4. Kalau indikatornya adalah gajian, ya, nunggu tanggal 5. Nanti kalau sebelum tanggal 5 belum tenang, ya jangan sampai. Jadi kuncinya adalah mengingat Allah. Mari kita bersama-sama dengan segala amalan. Mengajar bisa tenang nggak? Kalau saya ngajar kok gelisah, berarti kita dipertanyakan sebagai seorang guru, ya. Jadi monggo saudara kita bersama-sama untuk selalu mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Pertanyaannya ini malah jadi kayak tanya jawab. Ada saudara? Bagaimana cara kita berpikir kepada Allah? Saudara Indah barangkali. Gimana caranya saudara? Biar selalu mengingat Allah. Wis yang tadi. Jadi kalau bagaimana cara mengingat Allah ya, kita selalu dalam kondisi apapun sadarkan diri kita bahwa kita ini makhluk Allah. Kita ini hanya manusia biasa yang berusaha untuk menjalankan sesuatu yang baik, sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Berat ya, ya. Berat ya Ustaz kawan. Berat. Tapi paling tidak ini menjadi penyemangat. Dan tadi saya menyampaikan ada kata-kata yang gampang diucapkan, namun sulit dilakukan. Saya ambil contoh. Ustaz pernah melihat film PPT?
Apa PPT? Ini bukan sedang debat cawapres ya. Ustadz Lutfi tahu nggak PPT? Di SCTV kan nggak salah. Para pencari takjil, bukan? Oh ya, saya harus menyebutkan ya kepanjangannya ya, biar tidak salah persepsi. Para pencari Tuhan. Nah, di sana pernah ingat ketika siapa ya nama pemerannya itu yang mau melamar putrinya Pak Haji, gitu ya? Masya, benar. Masya. Kemudian mau melamar siapa? Ali ya. Nah, itu ketika azan datang, azan memahami kekurangannya banyak, pasrah kepada Pak Haji. Pak Haji, saya pengen menikahi putri Bapak. Jadi ya, apa yang dikatakan oleh Pak Hajinya, boleh, kamu boleh menikahi anak saya, tetapi kamu harus belajar ilmu ikhlas. Masih ingat ya? Gak apa-apa diulang. Kemudian azan itu bersusah payah ke perpus kota, ke perpus dapatnya ikhlas adalah ketemu Ustadz tanya, Pak Ustadz, saya tanya, ikhlas itu apa? Ketemu sama orang di jalan, barangkali punya inspirasi, ikhlas itu apa? Pada titik akhir azan itu dia sudah merasa mentok dan bilang ke Pak Haji, saya menyatakan menyerah. Saya ikhlas jika memang Alia bukan buat saya, maka saya ikhlas. Nah, jadi kadang kita itu bingung mencari sesuatu yang jauh di mana ternyata Pak Hajinya itu azan itu sudah bisa ikhlas karena dia sudah saya ikhlas Pak Haji, sudah derek panjenengan, derek dawuh panjenengan, saya benar-benar ikhlas. Silahkan mau gimana saya derek, saya nggak jadi mantu pun nggak apa-apa. Nah, inilah mari kita bersama-sama. Kadang kita mencari sesuatu yang jauh dari kita. Ternyata itu perlu kita renungkan secara mendalam dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, semoga semuanya ikhlas ya. Ini dinilai sudah ikhlas belum Ustaz Agung? Yang nilai Ustaz Agung sudah ikhlas? Karena kata orang Jawa, nah ikhlas kok dia ngomong kayak gini berarti tidak ikhlas. karena ikhlas. Tapi bukan maksudnya seperti itu ya, mari bersama-sama kita tadi poinnya satu, Allah berikan tat ma'inul qulub. Jadi kita berpikir di segala kondisi kita jadi staff ya bersyukur ya alhamdulillah. Jadi pimpinan konon kalau jadi pimpinan itu jadi tenang nggak Ustaz Cundu? Ustaz Cundu malah memegang kepalanya. Saya nggak akan melanjutkan Ustaz. Tenang ya kan? Ya. Itu kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama untuk menjalaninya dengan hal yang terbaik. Contohnya tadi dengan ikhlas. Yang penting usaha. Dan nyari masalah ketemu sama enggak nanti. Namanya yang penting usaha, tanya orang jalan tanya. Pada akhirnya ternyata ketika sudah mentok dan menyampaikan itu, ternyata ilmu ikhlas itu yang menyampaikan dengan sudah benar-benar go, itu adalah yang ikhlas. Dua poin saja yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini menjadi pengingat khususnya bagi saya dan bagi ustadz-ustadz yang sini. Selanjutnya arahan dari Ustadz